dari pantai Nusantara ke botol skincare dunia. Ketika rumput laut Indonesia jadi primadona global. Bayangkan ini, kamu lagi santai scroll TikTok, tiba-tiba muncul video skincare rutin dari influencer Jepang. Kulitnya bening kayak porselen, glowing tanpa celah. Tapi yang bikin kaget, ternyata bahan aktif dalam produk yang dia pakai bukan dari Swiss, bukan dari Korea, tapi rumput laut dari Indonesia. Ya, laut kita sendiri. Yang dulunya sering kita injak sambil main di pantai waktu kecil, sekarang berubah jadi harta karun bernilai miliaran rupiah. Siapa sangka, rumput laut yang dulu dianggap remeh, kini jadi bintang di industri kosmetik dunia. Dari Tokyo sampai Los Angeles, brand-brand besar antre mencari bahan baku dari perairan Indonesia. Bahkan, negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat berebut jadi pembeli pertama. Mereka tahu, di balik teksturnya yang kenyal dan baunya yang khas, tersembunyi kekuatan alami yang luar biasa. Kemampuan untuk melembabkan, menyembuhkan, dan mempercantik kulit secara alami. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal bisnis atau tren kecantikan. Ini adalah kisah tentang bagaimana alam Indonesia yang sering terabaikan justru menyimpan potensi yang bisa mengubah hidup jutaan orang. Indonesia bukan pemain baru dalam dunia rumput laut. Kita adalah produsen rumput laut terbesar kedua di dunia, hanya terpaut sedikit dari Tiongkok. Setiap tahunnya, negeri ini menghasilkan lebih dari 10 juta ton rumput laut basah. Dari jumlah itu, lebih dari 70% diekspor ke berbagai penjuru dunia. Bukan cuma untuk makanan dan obat, tapi juga untuk industri kosmetik kelas atas. Jenis rumput laut dari Indonesia, seperti Eusebia cottoni dan Gracilaria, dikenal punya kandungan karaginan dan agar-agar paling tinggi. Zat inilah yang digunakan dalam serum anti-aging, sabun cair mewah, hingga masker wajah vegan. Data dari FAO dan Kementerian Kelautan menunjukkan, ekspor rumput laut olahan kita sudah menembus angka 2,7 triliun rupiah tahun lalu. Tapi nilai sebenarnya nggak cuma bisa dihitung dari angka ekspor. Nilainya ada pada harapan yang tumbuh di desa-desa pesisir dan perubahan hidup yang dirasakan para petani laut. Ambil contoh kisah Pak Lamak dari Lembata, Nusa Tenggara Timur. Dulu, beliau hanya seorang nelayan sederhana. Setiap hari menyelam dan memanen rumput laut untuk dijual ke tengkulak dengan harga tak lebih dari Rp3.000 per kilo. Tapi semuanya berubah ketika ia bergabung dengan koperasi lokal dan mengikuti pelatihan budidaya yang didukung buyer dari Jepang. Kini, Pak Lamak menjual hasil panennya dengan harga Rp30.000 per kilo langsung ke koperasi ekspor. Pendapatannya naik 10 kali lipat dalam 2 tahun. Anak-anaknya bisa sekolah lebih tinggi, keluarganya punya rumah layak, dan yang paling menyentuh, dia kini dipanggil Pak Guru oleh tetangganya karena dianggap membuka jalan baru bagi banyak keluarga di kampungnya. Dan bukan cuma itu, anak-anak muda di desanya sekarang nggak malu lagi jadi petani rumput laut. Mereka bangga. Mereka tahu hasil kerja keras mereka bisa berubah jadi serum mahal di butik kecantikan Tokyo atau Paris. Bagi mereka, laut bukan lagi tempat putus asa, tapi sumber martabat. Namun tentu saja, jalan menuju sukses nggak selalu mulus. Negara-negara lain seperti Filipina dan Vietnam mulai meniru. Mereka tawarkan harga lebih murah, bahkan rela rugi demi merebut pasar Eropa dan Amerika. Di sisi lain, banyak petani Indonesia masih terjebak metode lama. Panen manual, pengeringan seadanya, dan tanpa standarisasi. Hal ini membuat kualitas hasil panen tidak konsisten. Beberapa buyer sempat kecewa dan beralih ke negara lain. Tapi secercah harapan mulai muncul. Wilayah-wilayah seperti Sulawesi Selatan, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur sudah mulai berubah. Mereka menggandeng koperasi, pelatihan teknologi, bahkan mulai menjalin kerja sama langsung dengan brand internasional. Sertifikasi internasional juga mulai dikejar, seperti sertifikasi organik Uni Eropa, halal MUI, hingga ISO untuk kualitas produk. Semua ini penting, karena dengan sertifikat tersebut, harga rumput laut bisa meningkat hingga 3 kali lipat. Yang membuat kisah ini makin luar biasa adalah peran rumput laut dalam menyelamatkan bumi. Banyak yang belum tahu bahwa rumput laut menyerap karbon 2 kali lebih banyak dari pohon hutan. Artinya, makin banyak rumput laut dibudidaya, makin bersih udara kita.
Para ilmuwan dari Amerika dan Australia bahkan menyebut rumput laut sebagai green gold, emas hijau yang bisa membantu mengatasi perubahan iklim, mengurangi keasaman laut, dan menstabilkan suhu perairan global. Jadi, bukan cuma mempercantik wajah, rumput laut juga menyelamatkan masa depan. Kenapa dunia memilih Indonesia? Jawabannya sederhana tapi mendalam. Laut kita luas, sinar matahari melimpah, dan perairan kita relatif bersih. Tapi lebih dari itu, masyarakat pesisir Indonesia punya kearifan lokal yang sudah turun-temurun. Mereka tahu kapan waktu tanam terbaik, bagaimana menjaga kualitas air, dan cara memanen yang tidak merusak alam. Inilah yang membuat rumput laut Indonesia dianggap sebagai premium natural source oleh perusahaan-perusahaan kosmetik terkemuka di dunia. Bagi mereka, ini bukan sekadar bahan baku, tapi simbol dari alam murni yang dijaga dengan tangan-tangan bijak dari desa-desa kecil di Nusantara. Dulu kita main di pantai sambil lempar-lemparan rumput laut. Sekarang, dunia justru datang ke kita, ingin mencicipi keajaiban dari laut yang sama. Inilah waktunya bagi kita untuk sadar bahwa kekayaan alam Indonesia bukan cerita lama yang tinggal diceritakan ulang. Ia nyata, hidup, dan bisa mengangkat martabat bangsa kalau kita jaga dan kelola dengan bijak. Karena mungkin saja, di balik sehelai rumput laut, tersimpan masa depan yang cerah bagi bumi, bagi bangsa, dan bagi setiap anak muda Indonesia yang ingin percaya lagi pada laut. Siapa sangka, di tengah gejolak dunia, dari memanasnya suhu geopolitik, kabut perang dagang yang belum reda, rumput laut Indonesia justru naik kelas, menjelma jadi simbol kekuatan ekonomi baru yang membuka pintu diplomasi ke Timur Tengah, Eropa Timur, bahkan Afrika. Di saat banyak negara sibuk mengamankan pasokan pangan dan energi, Indonesia datang menawarkan sesuatu yang berbeda, alami, berkelanjutan, dan penuh potensi. Dan Eropa, mereka sudah memasang radar. Negara-negara seperti Jerman, Belanda, dan Italia kini membuka jalur impor khusus untuk rumput laut Cotoni dari Sulawesi dan Flores. Kenapa? Karena dunia kosmetik dan farmasi mereka sedang berubah arah. Bahan sintetis mulai ditinggalkan. Mereka mencari yang vegan, organik, dan ramah lingkungan. Dan jawaban atas pencarian itu datang dari laut-laut kita sendiri. Bayangkan, gelombang dari lautan Nusantara itu kini menggetarkan laboratorium kecantikan Paris, Milan, bahkan Seoul. Tapi tentu saja, jalan ini tidak mulus. Di balik peluang, ada tantangan yang tak bisa dianggap enteng. Negara-negara tetangga seperti Filipina dan India mulai mengincar pasar yang sama, tapi dengan strategi yang agresif. Mereka menjual murah, bahkan menurunkan harga hingga 20% dari harga pasar dunia. Ini bukan persaingan sehat lagi, ini dumping. Ini sudah masuk ke wilayah perang dagang. Indonesia pun berada di persimpangan. Kita bisa tetap jadi pemasok bahan mentah seperti dulu, atau naik kelas, mengolah, memberi nilai tambah, dan membangun merek kebanggaan bangsa. Dan itulah yang kini sedang terjadi. Di Makassar, sebuah startup bernama Marinova Nusantara jadi contoh nyata. Mereka tidak sekadar menjual rumput laut mentah. Mereka mengolahnya menjadi gel pelembab organik berlabel premium, bersertifikasi EcoCert, dan menjualnya ke Korea Selatan seharga Rp500.000 per botol. Padahal, bahan dasarnya adalah rumput laut yang dulunya hanya dihargai Rp3.000 per kilo. Itu bukan sihir, itu transformasi ekonomi. Dan itu adalah cermin masa depan yang sedang dibangun. Di balik data dan angka, ada kisah-kisah manusia. Salah satunya datang dari Ibu Yulia, seorang ibu rumah tangga dari Kepulauan Seribu. Dulu, ia hanya bekerja sebagai buruh pengering rumput laut. Hari ini, ia punya mini laboratorium kerajinan sendiri. Ia dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa dari Universitas Indonesia dan ITB. Mereka memproduksi masker wajah dari rumput laut dan menjualnya secara online. Dalam waktu setahun, omsetnya tembus Rp120 juta. Bukan hanya angka, itu adalah kisah tentang perubahan nasib, tentang harapan baru, tentang bagaimana ilmu pengetahuan bisa menjangkau kampung-kampung pesisir dan mengangkat derajat kehidupan. Dan di tengah kisah-kisah ini, ada kekuatan lain yang tak bisa diabaikan, anak muda Indonesia. Mereka bukan hanya turun ke lapangan, melainkan masuk ke dapur produksi, memberikan pelatihan ekspor, membimbing soal standar kualitas internasional,
bahkan membantu nelayan dan petani membuat konten TikTok yang menjual rumput laut ke pembeli luar negeri. Mereka membangun jembatan antara desa dan dunia. Mereka tak hanya mendorong ekonomi, mereka memicu revolusi sosial. Namun, ada bahaya yang sedang mengintai dalam diam. Negara-negara besar mulai mengincar teknologi ekstraksi rumput laut. Bahkan, sebuah perusahaan dari Amerika dilaporkan mencoba mendaftarkan paten atas bahan aktif rumput laut asal Indonesia. Jika itu terjadi, kita bisa kehilangan hak atas kekayaan alam kita sendiri. Bayangkan, bahan dari laut kita, hasil keringat petani kita, tapi hak patennya justru dimiliki brand luar. Nama besar dan keuntungan malah berpindah tangan. Inilah kenyataan pahit yang harus dicegah sejak dini. Untungnya, Indonesia tak tinggal diam. Pemerintah mulai membentuk Bank Data Nasional Rumput Laut yang mencatat asal-usul dan karakteristiknya. Tujuannya satu, jika ada yang mencoba mengklaim bahan aktif dari laut kita, kita punya bukti sah untuk melawan di meja World Trade Organization. Sinyal positif juga datang dari sektor industri besar. PT Kalbe Farma, salah satu raksasa farmasi Indonesia, kini mulai berinvestasi di laboratorium riset rumput laut di Sulawesi Barat. Mereka percaya bahan aktif dari rumput laut Indonesia bisa menjadi dasar untuk suplemen kolagen dan antioksidan, dua produk yang selama ini masih diimpor dari luar negeri. Jika ini berhasil, triliunan rupiah bisa diselamatkan dan dihasilkan langsung dari dalam negeri. Dan ada satu tren global lagi yang tak boleh dilupakan. Pasar halal. Permintaan akan bahan kosmetik dan farmasi halal terus meningkat, terutama dari Timur Tengah. Indonesia dengan rumput lautnya yang alami dan bebas alkohol menjadi kandidat ideal. Saat ini, lebih dari 200 sertifikat halal sedang diproses untuk memenuhi permintaan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga Mesir. Apa yang sedang terjadi bukan cuma soal ekonomi. Ini adalah pergeseran identitas nasional. Dulu, kita dikenal sebagai eksportir bahan mentah. Sekarang, kita sedang naik kelas menjadi produsen premium yang menentukan tren dunia. Rumput laut, yang dulunya dianggap remeh, kini menjadi simbol kebangkitan ekonomi biru Indonesia. Dan kisahnya belum selesai. Ini baru permulaan. Kadang, hal-hal paling luar biasa justru tumbuh diam-diam, tanpa sorotan, tanpa sorak-sorai. Seperti rumput laut yang tumbuh tenang di dasar Laut Nusantara, tapi menyimpan potensi yang bisa mengguncang dunia. Tapi kita tak bisa berlama-lama terbuai oleh tenangnya ombak. Kita harus bergerak sekarang. Karena jika kita terlambat, panggung dunia akan direbut oleh mereka yang lebih sigap. Dan Indonesia, jangan sampai hanya jadi penonton yang menjual murah kekayaan alaminya, sementara negara lain menari di atas pencapaian yang sejatinya bisa jadi milik kita. Sudah saatnya kita naik kelas, bukan sekadar penyuplai bahan mentah, tapi menjadi pencipta, pemilik, dan penguasa pasar. Menjadi bangsa yang tahu nilai dirinya. Dan semua itu bisa dimulai dari satu hal kecil. Dari sehelai rumput laut yang tenang, yang mungkin selama ini kita anggap remeh, tapi diam-diam jadi rebutan dunia. Karena rumput laut bukan sekadar tanaman laut. Ia adalah simbol. Ia adalah peluang. Ia adalah harga diri bangsa. Kalau dunia saja sudah mengakuinya sebagai bahan baku emas di industri kosmetik, pangan, hingga farmasi, mengapa kita sendiri justru abai? Pernahkah kamu berpikir bahwa krim malam yang kamu oleskan di wajah bisa saja berasal dari laut selayar? Atau dari petani kecil di pinggiran Lombok yang bekerja tanpa banyak suara, tapi menopang industri global bernilai miliaran? Ini bukan cuma tentang skincare. Ini tentang masa depan. Tentang kedaulatan. Tentang ekonomi biru yang ramah lingkungan. Dan industri lokal yang bisa bangkit jadi raksasa dunia. Bayangkan, Indonesia bukan lagi hanya dikenal sebagai lumbung pangan, tapi sebagai lumbung glowing dunia. Dan semua itu bisa kita wujudkan. Asal kita mau melihat lebih dalam, bergerak lebih cepat, dan mencintai negeri ini lebih sungguh. Jika kamu merasa video ini membuka matamu tentang betapa hebatnya potensi bangsa kita, teruskan semangat ini. Bagikan, ceritakan. Dan jadilah bagian dari generasi yang tak hanya bangga jadi anak negeri, tapi juga berani membangun Indonesia.